Kembali kita bertemu di dalam pembelajaran mengenai iman Kristen. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, di bagian pertama kita telah melihat mengenai tipe pengajar yang ada di medsos. Ya, ada 3 tipe. Maka hari ini atau malam ini kita akan melihat tipe tentang pendengar pengajaran iman Kristen. Dalam pengamatan saya, setidaknya ada 3 tipe pendengar pengajaran iman Kristen. Yang pertama adalah mereka yang mendengarkan setiap pengajaran, menyimaknya, lalu mengujinya di dalam terang firman Tuhan. Jadi inilah tipe pertama, di mana ada orang-orang yang mendengarkan atau menonton pengajaran iman Kristen, mereka menyimaknya dengan baik, lalu mengujinya dengan kebenaran firman, baru mempercayai dan melakukannya. Tetapi ada tipe yang kedua, yaitu di mana pendengar mendengarkan apa yang disampaikan, mendengarkan apa yang diajarkan, langsung percaya, menelannya dengan mentah-mentah, tanpa mau mengkritisinya. Mereka langsung percaya dan menelannya atau melakukannya dengan meyakininya. Lalu tipe yang ketiga adalah mereka yang mendengar dan masa bodoh. Apakah itu benar yang diajarkan atau salah? Mereka masa bodoh. Mereka adalah orang-orang yang sangat skeptis terhadap pengajaran iman Kristen. Jadi dalam pengamatan saya, setidaknya ada 3 tipe pendengar pengajaran iman Kristen di media sosial itu. Nah, bagaimana kita melihatnya dari terang firman Tuhan? Dalam terang firman Tuhan, yang pertama kita melihat dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10-11. Bunyinya demikian. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sahabat-sahabat Injil yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, ada satu jemaat orang-orang Yahudi yang menerima pengajaran Rasul Paulus pertama kali. Jadi mereka adalah jemaat Yahudi dan mendapat kunjungan Rasul Paulus dan Silas, yaitu di kota Berea. Lalu ketika mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, mereka mengujinya. Dikatakan demikian, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mereka memiliki cara berpikir yang positif, menerima pengajaran itu dengan membuka hati, tapi mengujinya apakah sesuai dengan ajaran kitab suci, sesuai dengan ajaran Alkitab. Lalu yang kedua, kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24-27, yaitu sebagai penutup dari khotbah seri di bukit oleh Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus mengajarkan melalui kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang disebut dengan khotbah di bukit, Tuhan Yesus menutup khotbah di bukit itu dengan ilustrasi dan pernyataan ini.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan berhebatlah kerusakannya. Jadi di sini Tuhan Yesus menegaskan, tipe yang kedua adalah di mana ada orang-orang yang suka dengar firman Tuhan dan suka melakukannya. Tetapi ada juga orang-orang yang suka dengar firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya. Orang yang suka mendengar firman Tuhan dan melakukannya disebut Tuhan Yesus orang yang bijaksana, yang seperti orang membangun rumah di atas batu dengan pondasi yang kokoh, sehingga ketika datang banjir, rumahnya tetap teguh, kokoh. Sedangkan yang mendengar firman Tuhan tanpa melakukan, dia adalah orang bodoh seperti seorang yang membangun rumah di atas pasir, datang badai dan banjir, rumahnya lenyap, terbawa badai. Tapi yang paling menyedihkan adalah yang ketiga, saudara-saudara, yaitu dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 3, bunyinya demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Yang ketiga ini adalah tipe di mana orang mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang sesuai dengan seleranya. Kalau itu tidak sesuai dengan seleranya, dia tidak mau dengar. Dia hanya mau mendengarkan ajaran-ajaran yang memuaskan keinginan telinganya. Dari ketiga firman Tuhan yang kita baca ini, kita diperingatkan supaya kita jangan sampai menjadi seorang yang mendengar firman Tuhan yang hanya sesuai dengan telinga kita, selera kita, keinginan kita. Dan kita jangan menjadi seorang pendengar firman Tuhan tanpa melakukannya, karena itu adalah suatu kebodohan. Tetapi marilah kita menjadi seorang pendengar firman Tuhan yang terbuka untuk menerima pengajaran firman Tuhan, tetapi tetap kritis mengujinya di dalam kebenaran kitab suci, kebenaran Alkitab. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, tolaklah ajaran itu dan tinggalkanlah ajaran itu. Peganglah ajaran yang diajarkan Alkitab. Tuhan memberkati. Salam Injili. Yesus dimuliakan.